Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 10 Oktober 2021. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan upacara dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop penyusunan skripsi berbasis kualitatif. Universitas Pamulang menyelenggarakan talk show inspiratif bersama tokoh wirausahawan Tangerang Selatan. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2021. Upacara dihadiri oleh seluruh pejabat struktural Universitas Pamulang dan berlangsung di Taman Kampus 3 Universitas Pamulang Victor, Kota Tangerang Selatan. Adapun ketentuan pakaian diatur dengan menggunakan seragam prodi atau lembaga ataupun PDH. Berikut informasi selengkapnya. Universitas Pamulang menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila untuk yang pertama kalinya. Upacara berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh peserta upacara serta petugas wajib sudah mendapatkan vaksin. Peserta yang ikut serta juga dibatasi hanya pejabat struktural serta mahasiswa yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Petugas upacara terdiri dari dosen tim kemahasiswaan. Adapun Dr. E. Nurzaman AM MM MSI sebagai pembina upacara. Antusias yang tinggi dari mahasiswa dan para dosen yang juga mengikuti upacara terpaksa tidak bisa ikut serta karena dibatasi sementara jumlah peserta yang hadir hanya 70 peserta. Walaupun taman yang mampu menampung jumlah yang lebih banyak, Universitas Pamulang tetap menghindari kerumunan yang berlebihan. Harapan dari diselenggarakan upacara ini untuk salah satu bentuk menghormati serta mengenang para pahlawan yang gugur pada kejadian 56 tahun silam. Sebetulnya Unpam sudah menyelenggarakan di tingkat program studi, terutama di program studi PPKN. Namun baru kali ini kita selenggarakan di tingkat rektorat, yaitu tingkat universitas. Dasarnya adalah bahwa Unpam yang sudah dikenal luas di tingkat masyarakat luas, maka sudah saatnya Unpam untuk mengeksplorasikan diri bahwa semangat cinta nusa dan bangsa harus digelorakan oleh pimpinan Universitas Pamulang. Itu dasarnya. Harapannya kegiatan ini akan ajak atau periodik ya dilakukan oleh rekan-rekan mulai dari Fakultas Keguruan turun lagi ke prodi PPKN dan Pendidikan Ekonomi langsung ke unit mahasiswa dan hima, dan itu harapannya semoga acara sudah dilaksanakan dan sudah difasilitasi oleh Ketua Yayasan dan Pak Rektor. Ini tidak hanya sekali tapi berlangsung terus dan itulah yang menjadi harapan terbesar saya sebagai pemimpin upacara hari ini. Marcelina Raharjo, Yuda, dan Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 29 September 2021. Seminar nasional berlangsung secara daring dan mengusung tema Peran Mahasiswa di Era Disrupsi. Seminar nasional dilangsungkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai dasar bela negara dan nilai-nilai Pancasila pada diri mahasiswa Universitas Pamulang. Berikut informasi selengkapnya. Seminar nasional berlangsung dari pukul 9 waktu setempat yang dipandu oleh Muhammad Ahsan Tampubolon SPD MPD. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dr. M. Wildan SSMA selaku Wakil Rektor 3 menyampaikan laporan. Dr. E. Nurzaman AM MMMSI selaku Rektor Universitas Pamulang memberikan sambutan serta membuka acara seminar nasional.
Acara inti dari seminar nasional tersebut yakni penyampaian materi mengenai nilai-nilai dasar bela negara oleh Dr. Susan Fitriasari MPD yang merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Materi pertama dipandu oleh Herdi Wismanjaya, SPD MH, selaku moderator. Materi kedua mengenai peran generasi milenial dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila disampaikan oleh Amanuddin, SPD MM, selaku dosen pendidikan Pancasila dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Tentu sebagai kaum milenial ya, kita melek terhadap berbagai informasi. Apalagi misalkan berkaitan dengan informasi bencana alam, ya, kemudian kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya. Di situ aksi nyata kita bisa salah satunya misalkan ikut sebagai volunteer, ya, ikut sebagai relawan. Itu sebagai wujud nyata kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, ya, menjadi volunteer, menjadi relawan, gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi panitia penyelenggaraan kenegaraan, ya, acara kenegaraan seperti PON mungkin gitu ya, atau mungkin juga menjadi paskibra gitu ya. Itu hal-hal terkecil sebenarnya sudah menjadi wujud nyata bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menjadi relawan itu kan tidak mudah juga. Tidak dikasih gaji ya, atau tidak dikasih honor gitu ya. Kemudian apalagi misalkan kalau kita terjunnya menjadi relawannya itu bencana, mungkin kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang mengerikan mungkin gitu ya. Tetapi ternyata ini banyak juga para mahasiswa yang izin ya, misalkan untuk menjadi. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SCTV. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus.
Dalam rangka meningkatkan kualitas skripsi mahasiswa dan meningkatkan pemahaman dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai penulisan skripsi melalui pendekatan kualitatif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop penyusunan skripsi melalui pendekatan kualitatif pada 25 September 2021 secara daring. Workshop ini mengundang Profesor Dr. Uman Suherman ASMPD selaku Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Dr. Haji Endang Ruhyat SEMM CSRA CMA sebagai narasumber. Berikut informasi selengkapnya. Workshop ini dirancang untuk dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memiliki jabatan akademik dosen dan yang sedang dalam proses pengurusan jabatan akademik dosen, serta tertarik untuk belajar lebih mendalam tentang penelitian kualitatif. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan metode penelitian kualitatif serta diskusi mengenai berbagai kemungkinan penelitian dan menambah pemahaman para dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam membimbing dan menguji mahasiswa melalui pendekatan kualitatif yang diharapkan outcome kualitas karya ilmiah atau skripsi menjadi lebih baik. Workshop ini dihadiri oleh sejumlah 550 peserta, baik dari lingkungan Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta peserta dari mahasiswa dan umum. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nur Zaman, AM, MM, MSI. Berikut wawancara eksklusif tim Info Kampus dengan narasumber Profesor Dr. Uman Suherman ASMPD, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Apa harapan Prof. Uman selaku narasumber terkait materi yang tadi disampaikan dalam pelatihan ini? Ya, yang pertama ada sebuah kesepahaman ya bagi bagi peserta, baik menyangkut dosen, menyangkut pembimbing, ataupun pimpinan, kan begitu. Karena kesalahan yang terjadi pada saat kita katakan ini penelitian ini salah. Jadi salahnya itu bukan hanya menyangkut pemahaman satu orang, tapi pemahaman yang tidak sama. Betul, tingkatannya berbeda. Satu, tadi dari pimpinan prodi yang paling utama itu juga harus punya sebuah kebijakan. Bahkan di prodi itu dibentuk kelompok-kelompok bidang keahlian, KBK. Ya. Keahlian. Yang kedua, pada saat mahasiswa paling tidak sudah semester berapa ikut mata kuliah penelitian, itu sudah diarahkan kepada dosen kelompok keahlian. Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Kita beralih pada berita selanjutnya. Universitas Pamulang menyelenggarakan talk show dengan mendatangkan Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono sebagai salah satu tokoh wirausahawan yang berada di kawasan kota Tangerang Selatan. Talk show berlangsung secara daring dan luring pada 30 September 2021 di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang, Victor, Kota Tangerang Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Acara talk show dengan tokoh wirausahawan merupakan salah satu dari program pertukaran mahasiswa merdeka Universitas Pamulang. Talk show dihadiri dengan 109 peserta secara luring dan 109 peserta yang mengikuti secara daring. Peserta yang menghadiri secara daring merupakan peserta mahasiswa inbound yang datang dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Serangkaian acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ulfah Julianti SSMPD, serta laporan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh M. Fajar Mediawan G. SPD MTSol. Sambutan dari Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nur Zaman AM MM MSI. Adapun pembacaan puisi Republik Siapa karya Ahmad Sanjaya oleh mahasiswi sastra Indonesia Sarah Nur Fataya. Talk show berlangsung dengan baik dipandu oleh Herdi Wismanjaya SPD MH. Harapan dari berlangsungnya acara talk show dengan tokoh wirausahawan ini dapat memberikan motivasi serta inspirasi kepada mahasiswa.
Jadi tujuan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Modul Nusantara yang merupakan titik tekan dari program pertukaran mahasiswa merdeka yang diadakan oleh Kemdikbud. Nah, program ini merupakan kegiatan inspirasi di mana kita diharuskan mengundang tokoh inspiratif dari daerah Tangerang Selatan, dan pada acara pertama ini kita tentukan untuk mengundang Ketua Yayasan Sasmita Jaya, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Harapan saya ke depannya acara ini dapat dilaksanakan kembali, acara talk show seperti ini, karena memang juga itu rangkaian dari Modul Nusantara. Masih ada 2 lagi acara modul inspiratif di mana kita akan mengundang tokoh yang lainnya. Lalu rencana yang lain adalah kita akan melaksanakan acara seperti Semarak Budaya dan Bakti Sosial yang tentunya saya ingin acara ini dapat disebarluaskan oleh Sasmita Jaya Televisi. Marcelina Raharjo, Yuda, dan Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang menyelenggarakan rapat koordinasi secara daring pada 23 September 2021. Rapat koordinasi tersebut diagendakan untuk para ketua program studi diploma, sarjana, serta magister, para dosen pengembang program studi bidang pendidikan dan para koordinator e-learning, validator video conference, dan editor modul ISBN program studi. Berikut informasi selengkapnya. Agenda dalam rapat koordinasi yakni percepatan penyusunan modul ISBN, video pembelajaran, dan peningkatan kualitas e-learning. Rapat koordinasi dihadiri oleh Ubaid Al-Faruq SPD MPD sebagai Wakil Rektor 1, Dr. Damei Surya Anggara MPD sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran. Kusworo SPD MPD menyampaikan mengenai capaian dan rencana kinerja percepatan penyusunan modul ISBN. Aden SSI MPD menyampaikan mengenai evaluasi penyusunan modul ISBN. Putut Said Permana SPD MPD menyampaikan mengenai capaian dan evaluasi video pembelajaran. M. Fajar Mediawan G SPD M Tesol menyampaikan mengenai rencana kinerja produksi video pembelajaran. Heri Hairudin Eskom Mkom menyampaikan mengenai capaian dan evaluasi pembelajaran daring atau e-learning. Rapat koordinasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah berlangsung serta berdiskusi mengenai kinerja yang perlu ditingkatkan untuk kelancaran dan pengembangan pembelajaran. Rapat koordinasi ini Bapak dan Ibu tujuannya adalah untuk mempercepat target kinerja kita semuanya, yaitu berkaitan dengan modul ISBN, kemudian ada video pembelajaran, dan yang paling penting juga ada di situ peningkatan kualitas pembelajaran kita, terutama dalam hal ini adalah pembelajaran daring. Nah, selain info-info tersebut nanti kita rapatkan bersama, ada info-info lanjutan seperti nanti kita akan menginformasikan adanya website baru LP3, jadi semua hal nanti bisa di-tracer ke website untuk kepentingan akreditasi. Misalkan modul, kemudian misalkan video-video pembelajaran, kemudian ada hal-hal lain nantinya bisa di-tracer langsung ke website LP3 nanti. Bahwa pembelajaran daring kita sudah dilaporkan di semester genap kemarin pada rapat dosen sudah mencapai 97%. Alhamdulillah itu adalah bagian dari hal yang sangat luar biasa dan tidak terlepas dari peran Bapak Ibu semuanya, peran Bapak Ibu dosen, di bawah koordinasi ketua program studi, dan di bawah arahan dan bimbingan dari Bapak Dekan dan Pak Direktur. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir,
Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Sutomo menggelar kegiatan vaksinasi dosis kedua pada 26 September 2021. Vaksinasi kedua ini adalah kegiatan yang sudah diagendakan oleh Universitas Sutomo setelah sebelumnya melakukan vaksinasi dosis pertama pada 28 Agustus 2021. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan vaksinasi dosis kedua diselenggarakan bersamaan dengan sosialisasi Universitas Sutomo kepada mahasiswa baru. Kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Sutomo pada pelaksana vaksinasi dosis kedua ini adalah foto kartu tanda mahasiswa atau KTM bagi mahasiswa yang belum melakukan foto. Pengambilan kartu tanda mahasiswa bagi yang sudah melakukan foto pada saat vaksinasi pertama di tanggal 28 Agustus 2021, serta pengambilan jaket alma mater. Pelayanan bimbingan e-learning oleh tim LP3 Universitas Sutomo, Imam Sofi'i SAG MAG MPD sebagai pelaksana tugas harian Universitas Sutomo menyampaikan selain kegiatan vaksinasi dosis kedua ini untuk meningkatkan kekebalan imun pada tubuh agar terhindar dari virus COVID-19, kegiatan yang berlangsung di Universitas Sutomo juga bertujuan mensosialisasikan terkait pembelajaran secara daring dengan LP3 Universitas Sutomo membuka layanan secara luring. Bahwa pada hari ini dilaksanakan pelaksanaan kegiatan yaitu vaksinasi yang kedua, dan tujuannya ini sebagaimana mengikuti regulasi dari pemerintah yang ada dan persiapan perkuliahan tatap muka. Nah, selain vaksinasi dilakukan, ini juga kita membuka pelayanan akademik dalam hal ini tentang kegiatan e-learning. Nah, ini karena mahasiswa baru, mungkin mereka ada yang memang belum paham betul tentang learning, sehingga kita buka pelayanan pada yang kesulitan, kita layani di situ juga. Selain pelayanan akademik tentang learning, juga ada tentang MySutomo-nya, bahwa di situ ada dashboard, ada beberapa informasi yang ada di MySutomo. Bagi teman-teman mahasiswa yang belum melakukan pemotretan untuk kartu mahasiswa, maka hari ini juga dilakukan untuk pemotretan kartu mahasiswa juga, sekaligus mengambil jaket alma mater. Nah, ini informasi dari teman-teman mahasiswa tadi bahwa mereka ya kangen gitu ya dengan perkuliahan, sehingga setelah pelaksanaan vaksinasi mereka ingin melakukan silaturahim di masing-masing program studi. Nah, ini memang satu hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa juga, karena memang mereka perlu adanya satu komunitas untuk sharing pendapat, karena belum pernah dilakukan secara tatap muka, sehingga selama ini hanya ketemu di dunia maya, sehingga ini nanti akan menjadi inspirasi terbaru buat mereka. Harapannya bagi teman-teman mahasiswa yang melakukan vaksinasi ini, daya imun tubuhnya ini bisa membentengi dari beberapa virus-virus, terutama adalah di COVID-19 ini. Seperti penyelenggaraan vaksinasi dosis pertama, Universitas Sutomo pada vaksinasi dosis kedua tetap bekerja sama dengan Klinik Widya Dharma Husada.
Vaksinasi kedua ini memang kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Sutomo sebagai wujud kepedulian universitas terhadap pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Mahasiswa baru yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua ini sebanyak 220 mahasiswa. Dr. Safitri Rahayu Mars menyampaikan kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah diagendakan oleh Klinik Widya Dharma Husada dan juga Universitas Sutomo. Dr. Safitri selaku penanggung jawab Klinik Widya Dharma Husada juga menambahkan bahwa vaksin yang digunakan adalah jenis Sinovac. Hari ini kita melakukan vaksinasi dosis kedua mahasiswa Universitas Sutomo dalam rangka untuk mempersiapkan perkuliahan tatap muka yang mungkin akan dilakukan di tahun mendatang. Kegiatan ini sudah kami agendakan karena bulan lalu kami sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Universitas Sutomo, Klinik Widya Dharma Husada, dan Stikes Widya Dharma Husada. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Sutomo membuka layanan secara luring pada kegiatan vaksinasi dosis kedua. Heri Hairudin Eskom Mkom selaku Koordinator Pengembangan Teknologi Pendidikan menyampaikan pembelajaran yang saat ini digunakan oleh Universitas Sutomo adalah 100% daring. Maka LP3 Universitas Sutomo membuka layanan secara langsung yang bertujuan memudahkan para mahasiswanya bila mana menemukan kendala dalam mengakses laman e-learning Universitas Sutomo. Tujuan LP3 Unsut berada di acara hari ini adalah karena pembelajaran daring saat ini masih digunakan secara inti atau secara utama, dan masih banyak mahasiswa atau mahasiswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring, maka kami di sini bertujuan untuk memberikan pelayanan serta bimbingan terhadap mahasiswa yang masih kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara daring ini. Harapan dilakukannya kegiatan vaksinasi dosis kedua ini, imun tubuh mahasiswa meningkat dan menjadikan Indonesia selangkah lebih baik melawan pandemi COVID-19. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Sutomo. Pemirsa, informasi dari Universitas Sutomo sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piker vaksinasi dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19
adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Baik, kita tetap